Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Ustadz Ergan yang baik hati, tidak sombong dan gemar menabung. Apa kabar kakak-kakak kelas 2 SD IT Auladi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Nah, alhamdulillah kali ini ya kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, oke, ya kita mulai pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sekarang kalian silakan saksikan yang berikut ini. Oke, pelajaran tematik bahasa Indonesia kita kali ini masih di tema 6, yaitu subtema 3 dan 2. Ya, tentu saja masih bersama Ustadz Ergan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita tahu dulu kompetensi dasar yang ingin dicapai, ya, yaitu KD 3.7 menulis tulisan tegak bersambung dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya. Oke, kita mulai dari subtema 3, yaitu tumbuhan di sekitarku. Nah, kita akan membaca sebuah teks judulnya tumbuhan itu bermanfaat ya. Senang ya kalau di sekolah kita ada tumbuhan ya. Nah, alhamdulillah di SD IT Auladi ada tumbuhan yang cukup besar ya, banyak, ada beberapa. Di depan ada pohon rambutan dan juga pohon mangga. Ya, yuk kita baca. Di halaman sekolah ada pohon angsana. Pohon angsana itu rindang. Di halaman sekolah juga banyak bunga. Di halaman sekolah juga ditanam pohon. Ino dan Yoga selesai berolahraga. Ino dan Yoga beristirahat di bawah pohon angsana. Sangat menyenangkan beristirahat di bawah pohon rindang. Lingkungan sekolah sejuk. Semua orang harus menjaga lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, ya, hitunglah berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut. Ya, dalam bacaan yang kita baca ini ada berapa ya jumlah kalimatnya ya. Oke, pertama kita harus tahu satu kalimat itu ya ditandai dengan diakhiri dengan titik. Nah, kita hitung ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, pas sekali ada 9 kalimat ya, karena setiap kalimat ini ya seperti tadi Ustadz jelaskan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalimat dalam bacaan ini ada 9. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Berilah kotak huruf kapital pada bacaan di atas ya. Huruf kapital berarti huruf besar ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa huruf besar itu ada di awal kalimat, kemudian di antaranya adalah nama orang ya, nama hari. Kita lihat ya di bacaan kita ini, tumbuhan itu bermanfaat, ada berapa ya huruf kapitalnya. Nah ya, ini semua awal kalimat adalah huruf kapital atau huruf besar ya.
dan juga ada nama orang ya. Huruf Y untuk yoga. Ya, ini Ino ya, salah ketik. Ya, ini juga yoga. Ini di awal kalimat semuanya. Ya, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Dan pertanyaan terakhir, hitunglah berapa penggunaan tanda baca titik. Ya, tanda baca titik ya seperti ini tandanya. Ini di semua akhir kalimat ada tanda titiknya ya. Kita tinggal hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Ada 9 tanda titik ya. Insya Allah sudah paham ya. Ini mudah, huruf kapital di awal kalimat, kemudian kalau di sini ada di nama orang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, karena kita sedang belajar tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, maka kita juga harus belajar bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan tomat. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tumbuhan tomat ini. Ya, yang pertama ada akar. Apa sih fungsinya akar? Ya, akar itu untuk menegakkan tumbuhan. Ya, supaya tumbuhannya kuat. Ya, selain itu, akar juga bermanfaat untuk mengangkut air dan nutrisi dari tanah. Oke, kemudian bagian tumbuhan yang lainnya ada batang ya. Apa fungsinya batang? Yaitu hampir sama dengan akar, dia untuk menopang tumbuhan ya, untuk menopang tumbuhan dan juga mengantarkan air dan zat vitamin ya, yang tadi diambil oleh akar ya. Kemudian ada juga daun ya, daun tumbuh pada ranting-ranting biasanya ya. Nah, di sini di daun ini tempat terjadinya pengolahan makanan ya. Jadi ini dapurnya tumbuhan gitu ya. Nah, berikutnya ada bunga. Nah, pasti nih ya, anak-anak perempuan ya terutama pasti sangat senang sekali kalau melihat bunga. Bunga itu apa sih ya? Nah, bagian yang paling cantik ini ya, dia nanti akan menjadi bakal buah ya. Nah, kemudian buah. Nah, buah ini ya bagian tumbuhan yang menyimpan hasil pengolahan makanan ya. Dan terakhir biji ya, biji terdapat di dalam buah. Biji ini berfungsi nanti sebagai bibit atau anak tanamannya ya. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita saksikan video berikut ini. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun
Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, bagaimana? Seru ya videonya ya? Nah, mudah-mudahan dengan menyaksikan video tadi ya kalian lebih paham ya bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke bagian-bagian dari bunga ya tadi ya. Nah, ini contoh gambar bunganya ya. Seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa bunga ya adalah bagian tumbuhan yang indah ya, yang biasanya sangat disukai oleh orang-orang ya. Bunga ini memiliki bentuk yang berbeda-beda ya, ukurannya juga macam-macam, apalagi warnanya juga macam-macam ya. Nah, pada tanaman buah-buahan ya, bunga nanti akan berubah menjadi, lama-lama akan berubah menjadi bakal buah ya. Misalkan contohnya bunga mangga, nah dia akan lama-lama menjadi buah mangga. Tapi pada tanaman hias ya, bunga tidak akan berubah menjadi buah karena tanaman hias tidak memiliki buah ya. Jadi kalau bunganya sudah mekar ya, lama kelamaan bunga itu akan layu ya. Nah, yuk kita kenalan nih. Yang nomor 1 ya, namanya adalah batang bunga ya. Dia yang menghubungkan antara batang pohon ya dengan bunga. Kemudian yang nomor 2 namanya kelopak bunga ya. Kelopak bunga, ketika bunganya belum mekar dia masih menguncup ya, menutup. Lama kelamaan dia membuka dan keluarlah mahkota bunga ya, yang nomor 3 ini mahkota bunga. Sedangkan yang nomor 4 namanya adalah benang sari ya, namanya benang sari. Dan yang terakhir yang tengah-tengah ini ya, yang tengah-tengah ini namanya putik ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 4 ya, masih di tema 6 yaitu merawat tumbuhan ya. Nah, ini ada sebuah teks judulnya merawat kebun tomat. Oke, kita baca ya. Sambil mengamati kebun tomat, Ino dan Paman bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap itu artinya berbincang-bincang, ya, mengobrol. Ino berkata, "Bagaimana caranya kebun tomat Paman berbuah lebat?" Kemudian Paman menjawab, "Paman selalu merawatnya dengan baik dan benar." Kemudian Ino bertanya lagi, "Apa saja yang Paman lakukan?" Kata Paman memberi pupuk pada tanaman, menyiraminya setiap hari, dan membersihkan rumput liar serta hama yang mengganggu. Kemudian Ino bertanya lagi, "Mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman?"
Paman menjawab, tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur. Kata Ino, kapan sebaiknya kita memberi pupuk? Kemudian Paman menjawab, pupuk sebaiknya diberikan setiap minggu. Nah, coba ya kita melengkapi kalimat berikut. Sebentar, ini ada 5 kalimat ya. Oke, kita baca nomor 1 ya. Pada percakapan terdapat titik-titik kalimat tanya. Oh, ada berapa kalimat tanya ya di percakapan ini ya? Nah, bisa kita hitung ya. Kalimat tanya itu berarti yang ada tanda tanyanya ya. Oke, kita hitung nih 1. Nah, lagi 2, 3, 4 ya. Nah, berarti 4 kalimat tanya. Nomor 2, kalimat tanya diawali dengan kata titik-titik ya. Dengan kata apa? Ya, tentu saja dengan kata tanya ya. Hebat ya. Nomor 3, kalimat tanya diakhiri dengan tanda apa ayo? Siapa yang tahu? Ya, tadi Ustadz sudah memberitahu ya di pertanyaan nomor 1 ya. Iya, betul sekali, yaitu dengan tanda tanya. Pertanyaan atau kalimat yang nomor 4 adalah kalimat tanya berguna untuk titik-titik sesuatu. Ya, untuk apa ya kalimat tanya itu? Ya, tentu saja untuk menanyakan sesuatu ya, menanyakan sesuatu yang belum kita pahami ya, sehingga kita bisa mengerti ya. Makanya jangan takut atau jangan malu untuk bertanya. Ya, karena ada peribahasa malu bertanya, sesat di jalan. Oke, nah kalimat terakhir, tanya nomor 5 adalah kata tanya pada kalimat di atas adalah kata tanyanya apa aja ya? Kita lihat nih kalimat tanya yang pertama. Nah, nih kata tanyanya bagaimana ya. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu ini ya, apa saja. Kemudian kita cari lagi kata tanya yang ketiga. Nah, ini mengapa. Dan tadi ada 4 ya kata kalimat tanya ya. Nah, kata tanya yang keempat adalah kapan ya. Jadi bagaimana, apa saja atau apa juga boleh. Kemudian mengapa dan kapan. Oke, paham ya? Itu tentang kata tanya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara merawat tanaman ya. Ya, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman? Nah, ini yang pertama ya, memberantas ya atau membersihkan gulma. Gulma itu apa sih? Ya, gulma adalah tumbuhan liar ya yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam ya, supaya tanaman kita tidak terganggu. Nah, contoh gulma apa? Ya, yaitu contoh gulma adalah rumput liar ya. Jadi dibersihkan rumput-rumputnya supaya tanaman kita tidak terganggu. Kemudian apalagi cara merawat tanaman yang lain? Yaitu ya dengan digemburkan tanahnya ya. Supaya apa? Supaya tanahnya tidak memadat, tidak keras ya. Kenapa? Karena tanah yang memadat atau yang keras tidak bisa menyerap air ya, jadi harus digemburkan tanahnya ya. Bisa dengan menggunakan cangkul ya. Nah, ini namanya cangkul ya, atau juga bisa dengan sekop kecil ya. Kemudian apalagi cara merawat tanaman yang ketiga,
yaitu dengan diberi pupuk ya. Nah, ya. Jadi tanaman juga sangat membutuhkan pupuk ya. Ya, walaupun tanahnya subur tetap perlu tambahan pupuk supaya lebih subur, lebih cepat berbuah dan bagus ya. Kemudian cara merawat tanaman yang lain yaitu ya dengan pemangkasan atau dibersihkan ya, dipotong daun-daun ranting-ranting yang rusak atau yang tua yang mengering, dibersihkan ya. Nah, agar tanaman semakin subur. Dan yang terakhir yaitu tentu saja dengan menyiram ya. Bisa dilakukan dan memang harus dilakukan setiap hari ya. Bisa pagi atau sore hari ya. Jadi ketika kita menyiram tanaman, nah usahakan mengenai semua bagian tanaman ya, terutama daun-daunnya, juga batang dan tanah di bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dongeng Tobi dan pohon apel. Dongeng apa ini ya, Tobi dan pohon apel ya? Oke, kita baca dulu ya. Tobi dan pohon apel. Tobi sering membantu ayah merawat pohon apel. Pohon apel merasa senang kepada Tobi. Tobi dan pohon apel pun menjadi sahabat. "Apa kabarmu, Tobi?" kata pohon apel. "Aku baik-baik saja. Aku ingin beristirahat," kata Tobi. "Bolehkah aku duduk-duduk pada tubuhmu?" Nah, Tobi bertanya kepada pohon apel. Kemudian pohon apelnya menjawab, "Tentu saja boleh, Tobi." Kemudian Tobi bertanya lagi, "Di mana aku boleh duduk?" Nah, kata pohon apel, "Kamu dapat duduk-duduk di dahanku." Nah, gitu ya. Kemudian waktu terus berlalu. Ya, pohon apel pun berbuah lebat ya, karena selalu dirawat sama Tobi sama ayahnya ya. Nah, Tobi datang untuk memetik buah-buah apel. Ya, kemudian Tobi berkata kepada pohon apel, "Bagaimana kabarmu, pohon apel?" "Aku baik-baik saja, Tobi," ya jawab pohon apel. Kemudian Tobi berkata lagi, "Buahmu sudah lebat, bolehkah aku memetik buahmu?" "Tentu boleh, Tobi," ya kata pohon apel, "kau telah merawatku." Kemudian Tobi bertanya lagi, "Kapan aku dapat memetikmu?" Nah, kata pohon apel, "Sekarang juga kamu boleh memetik buahku. Semua buahku ini menjadi milikmu." Wah, enak ya makan apel langsung dari pohonnya. Nah, coba kalau kamu perhatikan tadi ya, dari awal teks ya, dari awal cerita atau dongeng, banyak sekali ya di antara percakapan pohon apel dengan Tobi yang mengandung kalimat tanya. Nah, coba kita lihat lagi ya dari awal, ada apa aja sih kalimat tanyanya ya. Nih, siapa yang tahu? Yang pertama kalimat tanyanya apa? Ya, betul ya. "Ini apa kabarmu, Tobi?" Ya. Nah, gampang ya, kalimat tanya itu pasti diakhiri oleh tanda tanya. Nah, kamu lihat aja ya. Lihat saja nih di akhir kalimatnya yang mana saja ya yang ada tanda tanyanya. Nah, ini juga tuh yang kedua, "Bolehkah aku duduk-duduk pada tubuhmu?" Tuh ya. Nah, selanjutnya mana lagi? Siapa yang tahu? Ya, "Di mana aku boleh duduk?" Tuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ayo siapa yang tahu? Ya, "Bagaimana kabarmu, pohon apel?" Tuh ya.
Kemudian masih ada? Iya, masih nih. Bolehkah aku memetik buahmu? Nah, dan kalimat tanya yang terakhir adalah kapan aku dapat memetikmu? Tuh ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya ciri-ciri kalimat tanya ya. Tadi yang pertama ada kalimat apa, kemudian di mana, kemudian bagaimana ya, kemudian ada juga bolehkah, terus kapan ya. Dan yang juga penting ya, ciri kalimat tanya pasti di akhirnya ada tanda tanya gitu ya. Insyaallah gampang ya. Insyaallah kakak-kakak kelas 2 SD Auladi pasti bisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apotik hidup ya. Nah, kita akan membaca lagi ya tentang apotik hidup. Ya, apa sih apotik hidup itu? Nah, kalian nanti bisa paham, bisa mengerti setelah membaca percakapan bu guru dan murid-muridnya ya. Ya, sini ada Ino. Apa arti apotek hidup, Bu? Nah, kata Ino. Kemudian bu guru menjelaskan, apotek hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan ya. Kemudian Laras bertanya, apa saja contoh tanaman apotek hidup itu? Bu guru menjelaskan, contohnya adalah jahe, kunyit, dan lidah buaya. Kemudian Laras bertanya lagi, apa khasiat jahe, Bu? Kata bu guru, jahe berkhasiat untuk obat batuk. Nah, bisa buat obat batuk ya jahe ya. Kemudian Yoga berkata, oh aku tahu lidah buaya. Lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Kata bu guru, benar Yoga. Ya, ibu berpesan kepada kalian, mari kita rawat apotek hidup ini. Kemudian murid-muridnya menjawab, baik bu guru. Nah, itu ya. Ya, jadi kalian sudah tahu ya apa apotek hidup itu ya. Ya, jadi lahan yang khusus ya ditanami oleh tanaman obat-obatan ya. Di negeri kita di Indonesia banyak sekali tanaman obat-obatan. Ya, contoh yang paling mudah ya, yang paling terkenal yaitu jahe ya. Tadi sudah dijelaskan oleh bu guru, yaitu bisa mengobati sakit batuk. Ya. Nah, kita sekarang akan mencari tahu ya, menebak. Nah, di sini ada kalimat acak ya. Kalian kalau membacanya agak sulit ya. Nah, ini ada sebuah tantangan. Ya, kalian harus mencari 7 nama tanaman apotek hidup. Ya, kita coba dulu ya, membaca ke samping ya. Ya, gitu ya. Dari baris pertama ada kalimat apa ya di situ ya. Nah, ini dia. Ada kata jahe. Nah, ada ya. Tanaman apotek hidup tadi yang paling terkenal yaitu jahe. Kemudian ada lagi enggak di baris pertama? Oh, tidak ada. Di baris kedua ada. Oke, coba kalian cari, baca ya. Nah, ini di baris ke-5 nih ada nama tanaman apotek hidup yaitu sirih ya. Ya, sirih. Kemudian di baris bawahnya lagi ada temulawak. Nah, ini juga nama tanaman apotek hidup ya. Nah, ini ada yang namanya lucu nih ya, yaitu
kumis kucing ya. Ya, coba sekarang kita membacanya ke arah bawah. Ya, ada apakah nama tanaman apotek hidupnya? Nah, ini ada ya, kunyit. Oke, sudah 5 ya, tinggal 2 lagi. Apa ya? Ini ada ini ada lidah buaya ya. Oke, lidah buaya sudah 6. 1 lagi. Nah, ini juga ada yang namanya unik nih, yaitu patah tulang. Oke, udah 7 ya. Hebat nih kakak-kakak kelas 2 ya. Jadi itu 7 nama-nama tanaman apotek hidup. Oke ya, karena tadi seperti dijelaskan di awal ya, materi kita tentang huruf tegak bersambung. Nah, sekarang kalian lihat ya. Nah, bedanya ya, yang nomor 1 ya huruf lepas atau biasa kita menulis ya yang sebelah kanan kalian. Kemudian yang nomor 2 atau yang sebelah kiri kalian yaitu contoh huruf sambung ya. Nah, ini yang depannya huruf besar ya, seperti contohnya huruf A nih ya. Yang depannya huruf besar, yang belakangnya huruf kecil ya. Biasanya huruf tegak bersambung ditulis di buku garis 5 ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, ini A besar, A kecil, B besar, B kecil ya, terus sampai huruf Z ya, bahkan ada angka 1 2 3 sampai 9 sampai 0 ya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, nanti akan ada videonya ya setelah ini. Dan nanti kalian juga belajar menulis ya dari A sampai Z ya. Oke. Nah, ini ya cara menulisnya. Yuk, kita saksikan dulu video cara menulis huruf sambung ya. Oke, silakan diperhatikan. Sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Nanti dipraktekkan ya cara menulis huruf sambungnya.
Oke, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai ya. Sekian dari Ustadz Ergan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, materi kita kali ini sudah selesai. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kakak-kakak kelas 2 SD IT Auladi ya bisa memahami pelajaran yang baru saja dijelaskan ya. Kalau nanti ada hal-hal yang belum kalian pahami ya, atau belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya kepada wali kelas atau guru kelas kalian masing-masing. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekian dari Ustadz Ergan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.